Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 1-4. Dengarlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Sam. Shalom saudara sekalian, untuk yang pertama kali hadir, perkenalkan nama saya Oswin, saya adalah salah seorang pelayan penuh waktu di Covenant City Church, yang ibadah di Kebon Sirih, dan seperti biasa adalah sukacita dan kehormatan bagi saya untuk bisa diberi kesempatan memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kalau Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang agung dan murah hati. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami di sini untuk beribadah dan memuliakan Engkau. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu diberitakan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan setia, dan datangkanlah pemahaman kepada umat-Mu, bahkan melampaui dari apa yang bisa hamba upayakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, jadi kalau saudara bisa lihat di teks bacaan kita hari ini di Efesus 6 ayat 1-4, akan lebih baik sebenarnya kalau saudara ada Alkitab fisik, tapi kalau nggak ada mungkin bisa ikutin di, liturgi yang online itu ya. Secara garis besar sebenarnya di sini Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, yaitu orang-orang Kristen, bagaimana seharusnya mereka menjalankan hidup mereka. Dan menariknya saudara, eee, cara hidup seorang Kristen itu ternyata sangat kontras dan, berkebalikan dengan bagaimana orang-orang di budaya pada masa itu menjalani hidup mereka. Dan Paulus mau para pengikut Kristus yang ada di Efesus ini bisa melakukan atau bisa menjalani kehidupan yang berbeda ini, tujuannya bukan supaya nyentrik, tapi tujuannya adalah supaya mereka bisa mencerminkan Kristus dalam cara mereka ketika mereka berelasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Nah, pada bacaan kita hari ini, Paulus menasihati jemaat Efesus secara khusus tentang bagaimana caranya menjalani relasi antara orang tua dan anak. Saudara, saya pikir ini adalah satu dinamika yang sangat unik. Karena kalau kita perhatikan, relasi orang tua dan anak ini adalah relasi yang aneh kalau kita lihat dari perspektif di luar dari perspektif kasih. Coba kita pikirkan sama-sama ya. Kalau saudara lihat di bagian sebelum ini, satu bagian sebelum ini, Paulus nih bicara tentang, dia memberikan nasihat kepada para suami istri. Lalu di bagian ini ada nasihat tentang orang tua dan anak, dan bagian berikutnya dia memberikan nasihat tentang, hamba dan tuan. Kalau kita bandingkan 2 relasi yang mengapit, relasi antara orang tua dan anak ini ya, mereka itu punya tujuan yang cukup jelas. Suami istri dibilang kan saling membangun satu sama lain. Tuhan menciptakan perempuan untuk mendampingi laki-laki dan mereka menjadi suami istri terus, eee, dan saling melengkapi, saling membangun satu sama lain. Makanya, eee, ini jadi satu relasi yang patut diperjuangkan karena ada end goal-nya yang jelas gitu ya. Sisi lain, hamba dan tuan, ini kan relasi pekerjaan gitu dan setiap manusia diciptakan untuk bekerja bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi jelas ini adalah satu purpose yang Tuhan kasih dan layak untuk diperjuangkan bagaimana supaya relasi ini menjadi sehat. Tapi kalau kita lihat tentang relasi orang tua dan anak, ini dinamikanya sangat menarik. Karena satu sisi, satu party, itu kerjanya cuma memberi, dan satu pihak lagi kerjanya cuma menerima. Orang tua cuma memberi, dan anak cuma menerima. Ini mungkin buat si anak, ini adalah relasi yang menguntungkan, tapi buat si orang tua, kalau kita boleh lihat dari perspektif, tipikal gitu ya, apa sih sebenarnya untungnya punya anak? Bahkan
bagi kebanyakan orang yang saya tahu, punya anak malah menjadi pengeluaran paling besar dalam hidupnya. Udah harus dikasih makan, harus dijagain supaya nggak sakit, harus dikasih pendidikan, dan banyak hal lainnya gitu. Jadi ini relasi yang menurut saya unik, karena tampaknya buat si pihak yang memberikan, ini nggak ada untungnya gitu loh. Apalagi kalau kita sebagai orang Kristen diajarin kalau berbuat baik tidak boleh pamrih gitu ya. Jadi anak-anak nih digedein buat apa gitu ya. Nah, Saudara, di sini Paulus memberikan satu gambaran dan menurut saya kalau kita bisa pahami, gambaran yang Paulus berikan ini, barulah kita bisa mengerti bagaimana sih sebenarnya dinamika ini harus berjalan. Kenapa kok dinamika ini layak untuk kita perjuangkan. Nah, kalau saya boleh kasih teaser ya, sebenarnya jawabannya Saudara, menurut saya, satu-satunya penjelasan kenapa punya anak bisa jadi, satu relasi atau relasi dengan orang tua dan anak ini jadi satu hal yang layak diperjuangkan, satu-satunya penjelasan yang bisa membuat ini jadi sesuatu yang masuk akal, adalah kalau kita mengertinya dalam perspektif kasih. Karena kasih, ketika kasih menjadi landasan dari satu relasi, relasi itu tujuannya bukan untuk mendapat keuntungan pribadi, bukan untuk mendapat kemudahan pragmatis, tapi sesederhana kasih itu sendiri. Dan ini jadi hal yang penting untuk kita mengerti karena kalau kita gagal paham, kita akan berusaha memahami relasi antara orang tua dan anak ini dengan framework-framework relasi yang lain. Dan akibat dari upaya ini adalah relasi antara orang tua dan anak ini akan jadi sesuatu yang bukan hanya tegang, tapi bahkan melukai satu sama lain. Misalnya, tidak jarang saya temukan di dunia sana, orang-orang yang melihat relasi orang tua anak sebagai relasi, eee, yang melengkapi atau membangun satu sama lain. Yang saya bukan maksudnya bilang orang tua tidak perlu membangun anaknya dan anak tidak bisa membangun orang tua, tapi kalau ini yang jadi fokus utamanya, biasanya yang terjadi adalah orang tua akan berusaha agar anak-anak mereka mencapai mimpi-mimpi yang tidak bisa mereka capai dalam kehidupan mereka, misalnya gitu. Akibatnya apa? Ini membesarkan anak jadi sebuah bentuk pembalasan kepada kehidupan yang mereka rasa tidak penuh, tidak lengkap. Apakah ini jadi relasi yang baik atau tegang? Ada lagi, orang yang melihat relasi orang tua anak sebagai relasi transaksional, supaya di masa tua nanti ada yang ngurus, misalnya gitu. Makanya sudah dibesarkan nanti nggak boleh kurang ajar, harus urus orang tua di masa tua. Lagi-lagi saya nggak bilang ini hal yang buruk, ini hal yang baik untuk dilakukan Saudara. Tapi, kalau ini menjadi poin utama dari relasi antara orang tua dan anak, ini jadi sesuatu yang sangat dangkal, Saudara ya. Ini tidak sesuai dengan gambaran yang Tuhan desain, dan jika dipaksakan hanya akan menimbulkan permasalahan. Nah, ketika saya bahas ini, saya sadar mungkin ada beberapa dari saudara yang merasa, "Oh, saya belum punya anak." Atau ada lagi yang merasa, "Saya sudah tidak ada orang tua." Dan mungkin tergoda untuk tidak memperhatikan pesan apa sih sebenarnya Paulus mau sampaikan di sini. Tapi saya pribadi mengimani dan mengamini bahwa pesan yang penting yang Paulus sampaikan melalui teks ini adalah relevan bagi setiap kita selama kita masih hidup di dunia ini. Makanya saudara, supaya kita bisa mengerti ini, eee, kita harus tahu bagaimana seharusnya dinamika antara orang tua dan anak. Kita akan lihat dari teks kita hari ini, setidaknya ada 3 hal yang saya pikir Paulus berikan, 3 nasihat, supaya tercipta dinamika antara orang tua dan anak yang sehat. 3 hal ini akan menjadi 3 poin khotbah kita hari ini. Yang pertama, nasihatnya adalah agar anak-anak agar rendah hati, yang kedua orang tua agar menyangkal diri, dan yang ketiga keduanya agar dipenuhi kasih. Anak-anak agar rendah hati, orang tua agar menyangkal diri, dan keduanya agar dipenuhi kasih. Sebelum saudara komplain kenapa nggak adil pembagiannya, didengerin dulu penjelasannya ya. Kita masuk ke poin yang pertama. Poin satu, agar anak-anak agar rendah hati. Nah, sekarang saya mau ajak kita untuk sama-sama lihat teks kita hari ini ya, Saudara.
Kita kan masuk ke teks kita yang cuma 4 ayat, tapi walaupun cuma 4 ayat ini, saya pikir ada banyak yang Paulus sampaikan. Kita coba lihat di ayat yang pertama. Saudara, hal penting yang Paulus lakukan, yang pertama kali dia lakukan dalam memulai nasihat ini, adalah dia berbicara kepada anak-anak dahulu. Perhatikan di ayat 1, dia sebut, "Hai anak-anak." Dan mungkin kita bacanya ini biasa aja, eee, karena kita merasa itu hal yang normal, tapi pada masa Paulus, ini adalah sesuatu yang sangat tidak normal. Pertama, pada zaman itu, anak-anak ini biasanya dianggap sebagai manusia setengah matang. Jadi mereka keberadaan tidak dianggap dan orang tua, orang dewasa tidak akan bicara kepada anak orang lain. Biasanya kalau, bahkan mereka nggak perlu memberi nasihat atau apa-apa, biasanya anak-anak itu tidak dianggap keberadaannya. Tapi di sini, yang Paulus lakukan pertama kali, ketika dia mengadres dinamika antara orang tua dan anak, antara bapak dan anak, yang dia sebut duluan adalah si anak. Dia berbicara kepada sang anak, sebagaimana dia berbicara kepada orang dewasa lainnya. Di sini Paulus sedang menyiratkan bahwa para anak-anak merupakan manusia yang utuh, bukan manusia setengah matang. Jadi oleh sebab itu, mereka layak dipandang sama bernilainya dengan orang dewasa. Bahkan mereka juga sama bernilainya dengan bapaknya sekalipun. Nah, sebagai manusia yang utuh, kini gambarannya berubah. Mereka bukan lagi menjadi tanggung jawab atau beban dari orang tuanya. Bahkan Paulus di sini menggambarkan mereka punya tanggung jawabnya mereka sendiri. Apa tanggung jawabnya, Saudara? Untuk menaati orang tua mereka. Ini menarik ya, Paulus telah angkat derajat anak-anak ini menjadi setara, dia kasih perintah untuk taat sama orang tua. Ini secara praktis mungkin kelihatannya seperti di bawah dari orang tuanya. Tapi kita lihat bagaimana ini, eee, akan, berkembang gitu ya. Ketika Paulus memberikan perintah kepada anak-anak untuk menaati orang tuanya, Paulus nih bukan cuman asal memberikan wejangan, Saudara. Kita bisa tahu ini karena Paulus sampai memberikan argumen dari 3 sisi. Kenapa anak-anak harus menaati orang tua mereka? Ada argumen teologis, sosiologis, dan pragmatis yang dia kasih. Kita lihat ya di ayat 1 sampai 3. Pertama, secara teologis. Paulus nih bilang, mereka harus melakukannya di dalam Tuhan. Nah, frasa di dalam Tuhan ini adalah sesuatu yang menarik karena ini frasa yang sering Paulus gunakan untuk mendeskripsikan masuknya seseorang yang percaya ke dalam tubuh Kristus. Misalnya di pasal 5 ayat 8, Paulus bilang, "Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan." Jadi, kenapa anak-anak harus menaati orang tua? Karena itulah perilaku yang dihidupi oleh orang-orang yang hidup dalam Kristus. Misalnya, kalau saudara lihat saya di sini jalan kaki, karena saya punya anggota tubuh yang lengkap dan sehat, gitu, maka ekspektasinya adalah saya akan berjalan kemana mana. Kalau misalnya tiba-tiba saya naik kursi roda, saya pakai kursi roda, saudara akan bingung karena itu tidak sebagaimana seharusnya seorang yang anggota tubuhnya lengkap dan sehat, gitu. Paulus nih sedang berkata, "Kamu adalah bagian dari tubuh Kristus." Oleh sebab itu, sebagai anggota dari tubuh Kristus, perilaku yang diekspektasikan atau yang seharusnya, yang default-nya adalah menaati orang tua. Yang kedua, ini sangat singkat, secara sosiologis. Ini juga menarik ya, karena Paulus bilang, eee, "Kamu harus menaati orang tua karena haruslah demikian." Ini, eee, secara garis besar sebetulnya dia cuma bilang, karena ini memang norma yang dianggap baik oleh budaya masa itu. Emang tipikalnya kita lihat dari, secara historis, budaya Roma pada masa itu juga mendukung bahwa mereka melihat perilaku menaati orang tua sebagai satu hal yang baik, sebagai satu hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Dan yang terakhir secara pragmatis, ini yang paling menarik karena Paulus menyebut ada janji yang terlibat. Dia menyebut ada hukum Taurat yang memerintahkan agar anak-anak menghormati orang tua, supaya di ayat 3 kita lihat, "Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Saudara, pada masa itu, eee ada sekitar 4 sampai 5 dari 10 anak yang mati di bawah umur 10 tahun. Ini karena memang pada masa itu sangat primitif, eee,
anak-anak yang lemah, kena penyakit bisa mati, kena kecelakaan bisa mati, dan lain sebagainya. Jadi, ketika Paulus memberikan nasihat ini, memang sebenarnya ini adalah sesuatu yang pragmatis. Karena anak-anak yang masih kecil, kalau mereka misalnya nggak sakit atau nggak kena kecelakaan, akan jauh lebih besar kemungkinan dia bisa hidup umurnya panjang, lewat dari 10 tahun, kalau dia mau menaati perintah orang tuanya. Jangan lompat ke sungai gitu. Ya jangan lompat, kalau lompat nanti mati. Jangan makan tanah misalnya gitu, nanti sakit dan sebagainya. Nah, ada 3 hal ini kan, jadi yang Paulus berikan nasihat, "Anak-anak, kamu harus taati orang tua karena, eee, Tuhan mau kamu begitu, budaya juga mendukung, dan kamu juga akan untung." Nah, tapi dari 3 argumen ini, saya lihat ada satu persamaan yang bikin saya gatel gitu ya, Saudara, ketika saya baca. Karena sebenarnya jawaban atau argumen Paulus ini tidak menjelaskan apa-apa. Kalau kita lihat, kenapa harus ke gereja? Terus jawabannya supaya bisa duduk, kan aneh ya, gitu. Kayak, ya supaya bisa datang aja gitu, atau supaya bisa jawaban yang, eee, misalnya dibilang, "Karena memang orang Kristen seharusnya seperti itu." Kan itu nggak menjawab apa-apa, Saudara. Dan Paulus memberikan, penjelasan yang seperti itu. Tapi justru semakin saya renungkan, saya melihat bahwa ketidakjelasan ini yang mungkin disengaja oleh Paulus untuk mengingatkan para anak-anak kalau akan ada momen-momennya sebagai anak, mereka merasa mereka tidak perlu taat kepada orang tua mereka. Entah karena mereka berselisih pendapat, entah karena mereka tidak bisa mengerti, atau apapun alasannya. Dan justru pada momen-momen seperti itulah anak-anak dipanggil untuk taati orang tua. Ya taati aja gitu. Menariknya gini, Saudara, ketika Paulus memberikan perintah kepada para anak untuk taat kepada orang tua, kata taat yang dia pakai ini sebenarnya mirip dengan satu kata yang dia gunakan di pasal 5 ayat 22, ketika ia menasihati para istri untuk tunduk kepada suami. Jadi ini adalah satu kata yang mirip, 2 kata yang mirip, cuma bedanya kata yang digunakan untuk tunduk untuk para istri ini adalah satu kata kerja yang pasif, sedangkan kata taat yang diberikan kepada anak-anak adalah satu kerja yang aktif. Dan aktif pasif ini agak sulit kita terjemahkan, karena ini bukan bicara soal misalnya dalam bahasa Indonesia memukul aktif, dipukul itu pasif gitu. Bukan bicara soal itu, tapi ini bicara soal, eee, Saudara tahu bagaimana misalnya kalau kita kata kerja berbicara, itu adalah sesuatu yang aktif karena kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja, nggak perlu ada trigger-nya gitu ya. Tapi kalau kata kerja mendengar, bisa nggak Saudara mendengar kalau tidak ada suara di sekeliling Saudara? Itu jadi sesuatu yang hanya bisa kita lakukan ketika, eee, kita bereaksi terhadap sesuatu. Itu pasif. Kebayang aktif pasifnya ya? Jadi aktif itu sesuatu yang bisa kita lakukan, kalau pasif itu sesuatu yang, kita lakukan sebagai reaksi. Taat dan tunduk, kalau Saudara pikirkan, bisa nggak kita tiba-tiba taat? Nggak bisa ya sebenarnya ya, karena taat itu kan harus ada perintah, baru kita ada pilihan nih mau taat atau tidak taat, gitu. Mau tunduk atau tidak tunduk. Nah, tapi Paulus di sini memerintahkan para anak untuk taat secara aktif. Nah, ini jadi sulit untuk diterjemahkan, tapi upaya saya untuk menjelaskan ini adalah, eee, yang Paulus maksudkan di sini adalah di sini memang ada perbedaan antara ketundukan yang diharapkan di-showcase oleh para istri dengan ketaatan di-showcase oleh para anak. Para istri diharapkan untuk bisa tunduk dengan mengarahkan hatinya sehingga dia bisa dengan sukarela mengikuti suaminya. Tapi para anak-anak di sini diminta untuk taat, bahkan ketika mereka merasa mereka tidak ingin. Itu yang Paulus maksud harus secara aktif, taat kepada orang tua. Menarik ya? Jadi, eee anak-anak ini, istri diminta untuk tunduk secara sukarela, tapi anak-anak nggak harus sukarela, pokoknya mau nggak mau harus taat kepada orang tua.
Nah, bagaimana caranya saudara anak-anak bisa melakukan hal ini? Bagaimana caranya mereka bisa taat kepada orang tua bahkan ketika mereka merasa tidak ingin? Jawabannya adalah ketika mereka bisa merendahkan hati mereka. Anak-anak perlu merendahkan hati mereka, mengakui bahwa mereka ada di bawah otoritas orang tua mereka, mengakui bahwa mereka tidak tahu lebih baik daripada orang tua mereka. Saya mau tanya saudara, apakah Paulus di sini sedang bilang, anak-anak harus rendah hati, tapi orang tua tidak perlu rendah hati? Bukan ya, bukan. Paulus tahu bahwa ada perbedaan penekanan dalam masing-masing peran relasi agar dinamika yang sehat bisa tercapai. Misalnya dalam kasus suami, suami perlu mengasihi. Apakah artinya istri tidak perlu mengasihi? Bukan. Istri diminta untuk tunduk, menghormati. Apakah suami tidak perlu menghormati? Bukan. Nah, dalam kasus ini, anak-anak diminta untuk rendah hati. Karena inilah peran supaya bisa terjadi dinamika yang sehat. Nah, sekali lagi saudara, apakah Paulus sedang bilang apapun yang orang tua katakan, anak-anak harus kudu wajib melaksanakan bahkan ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan? Jawabannya, bukan juga. Nasihat yang Paulus berikan di sini adalah satu bagian dari gambaran yang dia lukis tentang dinamika orang tua dan anak yang seharusnya terjadi dalam kehidupan Kristen. Sehingga pada bagian selanjutnya kita akan lihat gambaran dari sisi orang tuanya dan kalau digabungkan ini seharusnya menjadi dua hal yang berjalan secara harmonis. Makanya ketika terjadi ketidaksesuaian, misalnya orang tuanya tidak Kristen gitu. Ketika praktisnya tidak ideal, memang anak-anak dipanggil untuk menjadi bijak dalam merespons perintah orang tua. Kebijaksanaan seperti apa ini? Ini bagian dari khotbah yang lain, terlalu panjang saudara. Mungkin kalau saudara mau tahu, eee, bisa memberikan pertanyaan ini kepada Ko Davin, dia akan dengan senang hati menjawab saya pikir ya. Tapi saya mau ajak kita untuk kembali, melanjutkan perjalanan kita di teks kita dengan melihat, eee, orang tua seperti apa yang Paulus minta bisa ditaati oleh para anak-anak Kristen ini. Kita akan masuk ke poin yang kedua, saudara. Jadi, supaya bisa terjadi dinamika antara orang tua dan anak yang sehat, orang tua agar menyangkal diri, ini nasihatnya. Saya mau ajak kita untuk perhatikan nasihat kepada orang tua di ayat 4. Lagi-lagi saudara Paulus memang di sini menyebut secara spesifik bapak-bapak gitu ya. Saya yakin ini berkaitan erat dengan budaya pada masa itu, di mana satu, bapak merupakan kepala rumah tangga yang paling berotoritas di rumah, dan dua, mendidik anak sembari anak itu bertumbuh adalah tugas yang diberikan kepada para bapak pada waktu itu. Para ibu diharapkan bisa menyediakan dan memberikan pendidikan mendasar di masa awal anak-anak itu waktu mereka masih kecil. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan budaya sehingga bukan artinya bahwa bapak tidak perlu menyediakan untuk anak-anak atau para ibu tidak perlu mendidik anak-anak gitu ya. Nah, walaupun nasihat ini ditujukan kepada para bapak, saya percaya prinsipnya tetap bisa berguna bagi para ibu dalam menghadapi anak-anak. Prinsip apa yang Paulus ingin para bapak-bapak pegang untuk mendidik anak? Kita lihat yang pertama saudara, Paulus bilang, jangan membangkitkan amarah dalam hati anak. Sekali lagi ini adalah satu hal yang menarik dan harus kita perhatikan dengan seksama. Karena Paulus bukan bilang bahwa semua orang tua yang punya anak itu harus mengiyakan dan mengamini gentle parenting. Itu lewat di Instagram saya gitu ya. Anak-anak yang dia omongin dengan sangat halus gitu, eee, sangat asing buat saya. Tapi, eee, yang Paulus katakan di sini, amarah yang dia sebut ini bukan sekedar bicara soal perasaan sementara. Paulus memberikan nasihat yang sama dan kita baca ini, tadi di pengakuan dosa kita pada jemaat di Kolose, tapi dengan pengkalimatan yang berbeda. Di Kolose 3 ayat 21 kalau saudara lihat di liturgi, Paulus berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Ini kalau saudara lihat di bagian yang lebih besar lagi, ini adalah seperangkat nasihat yang mirip yang Paulus berikan untuk suami istri, untuk orang tua anak, dan untuk hamba dan tuan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa marah
anak yang menjadi marah karena dididik sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena koreksi itu pasti sesuatu yang tidak nyaman. Tapi bukan artinya setiap orang tua yang mendidik anaknya kemudian anaknya menjadi marah artinya telah gagal menjalankan tanggung jawabnya. Yang perlu diperhatikan adalah agar orang tua tidak menyebabkan amarah atau kepahitan dalam hati anak-anak sehingga mereka menjadi tawar hati. Lagi-lagi saudara, walaupun anak yang menjadi marah atau ngambek adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam dinamika orang tua dan anak, bukan artinya orang tua bisa mengabaikan perasaan anak dan mendidik mereka semaunya mereka. Dan ini adalah satu keseimbangan yang penting karena ini adalah keseimbangan yang krusial agar orang tua bisa mendidik anak. Apalagi di sini kita lihat orang tua dipanggil bukan hanya untuk mendidik anak supaya menjadi cerdas secara intelektual, secara sukses secara sekuler, tapi secara khusus mereka dipanggil untuk mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan kata lain, supaya mereka bisa bertumbuh menjadi seorang Kristen sebagai seorang pengikut Kristus yang baik. Bagaimana caranya kemudian orang tua ini bisa mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak mereka supaya bisa menjadi orang Kristen? Lagi-lagi ada 3 hal yang Paulus berikan kepada orang tua. Pertama kata mendidik, saudara di ayat 4. Ini adalah kata yang sulit diterjemahkan lagi, karena ini adalah kata yang sama yang Paulus gunakan di pasal 5 ayat 29 untuk mendeskripsikan seorang yang mengasuh dan merawati tubuhnya. Kata mengasuh ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk mendidik anak. Jadi Paulus mengharapkan para bapak ini walaupun mereka punya otoritas fisik ataupun otoritas legal yang begitu besar atas anak-anak mereka, mereka dipanggil untuk mengasuh anak-anak mereka sebagaimana mereka mengasuh dan merawati tubuh mereka sendiri. Apakah dengan kekerasan? Bukan. Apakah dengan amarah? Bukan juga ya, karena kita tidak mau menyakiti diri kita sendiri. Jadi setiap para bapak dipanggil untuk mendidik anaknya atau bahkan setiap orang tua dipanggil untuk mendidik anaknya sebagaimana mereka mau mengasuh, merawati tubuhnya sendiri. Ini adalah dasar yang penting karena ini menjadi pembeda antara pendidik dalam konteks Paulus atau guru-guru dengan orang tua. Karena orang tua mengajar anak-anak mereka dengan kasih. Ini yang jadi pembeda. Yang kedua, ajaran. Lagi-lagi ini kata yang sulit untuk diterjemahkan karena dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, saya pikir tidak bisa menangkap makna asli dari kata yang diberikan. Saudara mungkin pernah dengar kata ini adalah paideia. Ini bukan sekedar tentang ajaran, tapi ini adalah satu tindakan orang tua untuk memasukkan anaknya ke dalam satu budaya. Saudara di sini ada satu, eee, jemaat yang punya anak kecil yang setiap kali dia berinteraksi dengan orang, saya lihat orang tuanya tuh berbicara untuk mewakili anaknya. Misalnya, anaknya dikasih permen, orang tuanya bilang, "Makasih aunty, makasih uncle." Pernah dengar ya saudara kayak gitu ya? Atau misalnya anaknya mau pergi, orang tuanya bilang, "Bye-bye, bye-bye." Tujuannya apa saudara? Supaya nanti anaknya ketika sudah besar, sudah lebih besar, sudah bisa bicara, dia tahu budayanya kalau menerima sesuatu, baik itu barang atau bantuan, dia akan bilang, "Terima kasih." Ketika dia mau pergi, dia akan pamitan. Jadi, ajaran ini bukan bicara soal duduk one on one, ngobrol, "Kamu harus begini 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 begini," atau hukum Taurat kalau ini. Ya itu juga bagian dari itu. Tapi yang lebih utama adalah memasukkan anak ini ke dalam budaya. Jadi ini sesuatu yang repetitif, sesuatu yang intentional supaya setiap anak ini bisa masuk ke dalam budaya yang ingin dididik. Dan di bagian ini Paulus Paulus berkata, ajaran yang harus diajarkan adalah ajaran, dalam Tuhan atau budaya, dalam Tuhan. Terakhir saudara, yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan nasihat. Nah nasihat ini bukan cuma bicara soal, bagaimana caranya menjadi lebih baik, tapi nasihat ini bicara soal peringatan-peringatan atau instruksi yang bertujuan mengoreksi perilaku.
Bukan umpatan, bukan sumpah serapah, tapi instruksi verbal supaya anak bisa bertumbuh. Inilah 3 hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Pertama, merawat anak mengasuh anak dengan kasih, memberikan ajaran dengan memasukkan mereka ke dalam budaya, repetisi dan intensional, dan yang terakhir, mengoreksi perilakunya dengan nasihat-nasihat. Di kertasnya kelihatannya simpel, Saudara, tapi saya tahu pada prakteknya tidak jarang orang tua mengalami kesulitan dalam mendidik anak. Secara khusus ketika sang anak secara aktif menolak untuk dididik. Entah dengan sengaja menolak untuk taat perintah yang diberikan, dikacangin gitu, atau bahkan memberikan jawaban-jawaban yang kadang kurang ajar. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya anak yang nakal gitu ya, jadi maaf ya, maaf Papa ya. Tapi, saya pikir saya mengerti, betapa saya nggak ngerti ya, saya bukan orang tua, tapi saya bisa membayangkan, eee, betapa melampaui menjengkelkan dan mungkin bahkan menyakitkan ketika, orang tua mengusahakan dan mengorbankan yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi bukannya dibalas dengan ucapan terima kasih, malah dibalas dengan tindakan kurang ajar gitu. Nah, tapi di sini setiap orang tua dipanggil untuk menyangkal diri. Di sinilah setiap orang tua dipanggil untuk menyangkal diri. Saudara, ketika, orang tua mengalami kesulitan atau ketika orang tua, eee, dibuat dengki oleh dibuat marah oleh anak-anaknya, yang harus dilakukan orang tua di sini, Paulus Paulus panggil setiap orang tua untuk lakukan adalah memastikan mereka tidak membangkitkan amarah anak-anaknya sehingga mereka tawar hati, tidak menyakiti hati anak-anaknya sehingga mereka tawar hati. Penyangkalan diri yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar menahan emosi, tapi juga menyadari dan menghidupi bahwa, diri orang tua bukanlah pusat dari kekuatan, otoritas, maupun kebenaran. Melainkan Tuhanlah sang pusat dari kekuatan, otoritas, dan kebenaran itu. Oleh sebab itu ketika, sebelum orang tua marah dan mendisiplin anak, orang tua perlu memastikan apakah nilai yang akan dia ajarkan, baik secara verbal maupun secara implisit melalui tindakan marahnya itu, adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan anggap sebagai benar dan baik. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagai manusia yang berdosa, tidak jarang kompas moral kita menjadi serong. Kita merasa ada hal-hal yang baik, padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disinilah orang tua harus menyangkal diri, menyadari bahwa bukan dirinya pusat dari kebenaran, kekuatan, dan otoritas, dan berserah pada kebenaran, kekuatan, dan otoritas Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya kan mungkin bagaimana kemudian caranya bisa menemukan keseimbangan antara memberikan didikan yang cukup keras sehingga bisa membuahkan pertumbuhan, tapi juga di sisi lain tidak terlalu keras sehingga menimbulkan kepahitan. Karena ini adalah satu keseimbangan yang sangat penting supaya bisa terjadi, eee, supaya tindakan didik ini bisa berbuah. Jawabannya ada di poin ketiga, Saudara, dan mungkin ini juga spoiler ya, karena Eee, seringkali diulang bahwa banyak hal yang kita lakukan harus kita lakukan dalam kasih, dan saya pikir kasih ini jadi satu konsep yang sangat menarik, untuk kita perhatikan. Kita masuk ke poin yang ketiga, keduanya agar dipenuhi oleh kasih. Ini orang tua dan anak harus dipenuhi oleh kasih. Saudara, agar relasi antara orang tua dan anak bisa menghasilkan pertumbuhan yang sehat, dinamika antara orang tua dan anak ini harus seimbang, harus tatap muka dengan muka. Itulah sebabnya di awal dari nasihat ini, Paulus mengangkat derajat para anak ini. Jadi posisinya walaupun anak harus taat sama orang tua, itu bukan anak kurang berharga dibanding orang tua atau orang tua lebih berharga daripada anak. Mereka sama berharganya karena Tuhan sama-sama menciptakan mereka. Kita lihat di sepanjang Alkitab bahwa Tuhan Yesus seringkali mengangkat derajat anak-anak ini supaya mereka dianggap bukan sebagai setengah manusia, tapi sebagai manusia yang utuh. Nah, kalau sampai dinamika antara orang tua dan anak ini timpang,
kalau sampai tidak setara. Misalnya karena orang tua, posisinya menguasai anak dengan otoritas, karena orang tua yang menyediakan dan segala macamnya, maka didikan yang diberikan akan sangat amat rentan membangkitkan amarah di dalam hati anak dan mungkin menimbulkan kepahitan. Karena anak secara terus-menerus ditekan dan harus nurut bukan karena mereka mau, tapi karena mereka terpaksa gitu ya. Jadi anak bisa jadi taat pada orang tua karena mereka merasa itu hutang tanggung jawab mereka. Oh, orang tua sudah lakukan segala ini, saya harus taat sebagai balasan saya. Dan pada akhirnya dinamika yang seperti ini akan menimbulkan ketegangan yang sangat tinggi. Nah, di sini kan tapi muncul dilema ya Saudara, karena natur dari posisi orang tua sebagai penyedia, pendidik, dan sosok yang lebih kuat, diperhadapkan dengan natur anak dengan posisi yang sebagai penerima dan menjadi sosok yang lebih lemah, sangat mudah dinamika ini menjadi condong menjunjung orang tua ketimbang anak. Posisinya jadi kayak anak di bawah orang tua, atau anak dianggap lebih tidak berharga dari orang tua gitu. Oleh sebab itu, ada satu nasihat Paulus di sini yang menjadi kunci, bagaimana dinamika ini ada check and balance-nya. Bagaimana supaya dinamika orang tua dan anak, keduanya bisa berdiri secara seimbang. Bagaimana caranya orang tua bisa mendidik anak tanpa menjadi sosok yang menindas, dan bagaimana anak bisa taat kepada orang tua tanpa menjadi sosok yang lemah. Jawabannya adalah dengan melakukan semua ini, menghidupi dinamika ini di dalam Tuhan. Sekali lagi saya tahu ini ambigu ya, apa maksudnya melakukan ini semua di dalam Tuhan, apa artinya mentaati orang tua di dalam Tuhan. Tapi saya cukup yakin walaupun Paulus tidak secara eksplisit menyebutkan di sini, menjalankan tapi saya yakin bahwa ketika dia bilang menjalankan dinamika orang tua ini harus dilakukan dalam Tuhan, dia itu sedang bicara dinamika ini harus dijalankan di dalam kasih. Karena kasih adalah satu hal yang Allah bawa ke dalam dunia yang membalikkan apa yang dunia pikirkan. Pembalikan ini bukan datang sebagai sebuah pemberontakan, tapi justru sebagai satu bentuk pemulihan. Di Kolose 3 ayat 14, Paulus berkata, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kasih adalah satu-satunya landasan yang bisa menjadikan pengorbanan orang tua bukan menjadi beban, tapi jadi sebuah sukacita. Kasih adalah satu-satunya landasan yang bisa menjadikan ketaatan dilakukan oleh anak kepada orang tua bukan sebuah upaya membayar hutang, tapi jadi satu kesukaan. Kasih adalah kunci yang menjaga agar orang tua punya cukup dorongan untuk mendidik anak-anak mereka, tapi juga punya rem supaya mereka tidak menyakiti hati anak-anak mereka. Dan kasih adalah kunci yang memastikan anak-anak menaati orang tua mereka, tapi saat yang sama juga bisa menyatakan kesalahan orang tua tanpa menjadi kurang ajar. Saya pikir ini adalah satu dinamika yang indah sekali karena saya belum menemukan framework di luar sana yang bisa membuat kita memberi begitu banyak tanpa pamrih dan menerima begitu banyak tanpa risih. Kasih adalah satu-satunya di mana hal ini bisa terjadi. Dan Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari betapa lebih indahnya lagi gambaran ini, bukan hanya karena, eee, relasi ini bisa dimiliki oleh setiap orang tua dan anak, tapi lebih dari itu, ketika Tuhan memberikan gambaran sebagaimana orang tua harusnya berelasi dengan anak. Satu relasi yang bukan berusaha menguasai satu sama lain, satu relasi yang bukan satu berhutang kepada yang lain, tapi satu relasi yang seimbang yang saling mengasihi walaupun dengan peran yang berbeda. Ini jadi begitu indah karena saya ingat Tuhan mengundang setiap kita untuk memanggil Dia sebagai Bapa kita. Jadi relasi antara orang tua dan anak ini juga sangat relevan bagi setiap kita karena kita semua adalah anak-anak Allah. Dan coba bayangkan ya Saudara ya, dalam skema besar kehidupan ini, bukankah memang Allah itu adalah orang tua kita, sosok yang paling sempurna, yang bisa memenuhi peran sebagai provider, protektor, dan sustainer dalam hidup kita. Dia yang membawa kita ke dalam dunia,
melalui orang tua kita, Dia juga yang sudah memimpin dan menjaga kita sehingga kita bisa ada sampai pada hari ini. Ia yang Maha Tahu dan Maha Mampu itu paham dan mengerti apa yang terbaik untuk kita, bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Jadi saudara, ketika kita melihat relasi kita dengan Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah taat kepada Dia. Kita harus menyadari dan mengakui keterbatasan kita dan taat kepadanya. Tuhan kita adalah Allah yang bukan hanya mau, tapi Dia juga telah menginisiasi relasi dengan kita. Sebuah relasi yang kalau kita bisa bayangkan, sebenarnya gak ada untungnya buat Tuhan, saudara. Tapi Dia mau bukan hanya menginisiasi, tapi juga mempertahankan relasi ini dengan kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Ia tidak meninggalkan manusia, tapi Ia memberikan pengorbanan yang paling besar. Ia bayar harga yang paling mahal sekalipun. Ia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib supaya kita bisa kembali punya relasi dengan Dia. Supaya kita tidak lagi terhilang oleh angin-angin pengajaran dunia, tapi punya pandangan yang jelas kepadanya dan beroleh damai sejahtera. Dan luar biasanya, saudara, sebagaimana relasi seorang ayah, bapa, dan anaknya, kasih dan kemurahan yang begitu besar yang diberikan kepada kita tidak membuat kita terlilit hutang. Tuhan tidak pernah mengharapkan kita untuk membalas sedikit pun kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan kasih ini jadi satu hal yang penting untuk kita pahami dan kita hidupi, saudara. Karena tanpa kasih ini, kita tidak akan pernah bisa melihat Bapa sebagai Bapa kita. Tanpa kasih, kita hanya akan melihat Allah Bapa sebagai Sang Penyedia, sebagai Tuan, sebagai sosok di mana kita berhutang. Tapi karena kasih, kita bisa berdiri dengan tegak. Kita bisa yakin bahwa kita punya relasi yang hidup dengan Allah kita. Kita bisa kita bisa bertemu dengan Allah muka dengan muka. Karena kita tahu landasan relasi kita dengan Tuhan bukanlah transaksi, melainkan kasih itu sendiri. Saudara, hanya karena kasih seorang ayah bisa rela mengorbankan seluruh seluruh hidupnya supaya anaknya bisa sejahtera. Dan hanya karena kasih seorang anak bisa menerima pengorbanan itu dengan sukacita tanpa terbeban. Kasih adalah satu-satunya landasan di mana sosok yang paling berkuasa, Sang Pencipta alam semesta itu, bisa berelasi dengan kita manusia yang kecil dan terbatas. Bukan sekedar sebagai tuan dan hamba, tapi tatap muka dengan muka. Dan Allah yang sama sekali tidak punya kewajiban telah memenuhi perannya sebagai Bapa mengasuh kita dalam kasih dan telah memimpin kita sampai pada hari ini, saudara. Pertanyaannya buat kita hari ini, maukah kita menjalankan peran kita sebagai anaknya dengan taat kepadanya? Saya mau tutup khotbah ini dengan mengutip Yohanes 13 ayat 34, saudara, kata Yesus kepada murid-muridnya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara, maukah engkau hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan janjikan ini? Terbebas dari segala beban untuk menyelamatkan dirimu atau membalas kebaikan Tuhan. Kalau engkau mau merasakan ini, hiduplah dalam kasih Tuhan. Rasakan, alami, dan tunjukkanlah itu kepada sesamamu. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bukan siapa-siapa, kami tidak bisa apa-apa, dan hanya karena kasih-Mu saja kami bisa melihat Engkau. Ajar kami Tuhan, bukan hanya untuk menikmati kasih-Mu, tapi juga untuk hidup di dalamnya, sehingga kami bisa mendapat sukacita dan damai sejahtera yang Kau janjikan itu. Walaupun kami begitu kecil dan Engkau begitu besar. Tolong setiap kami, karena kami manusia yang lemah. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.